Halo Mas Ri, ini mikrofonnya baru saya hidupkan ya. Waalaikumsalam. Gimana Mas Ri, suara saya di sana terdengar jelas? Suara saya di sana terdengar jelas nggak Mas? Apa kecil? Nggak dengar? Halo, gimana Mas? Sekarang dengar nggak? Halo? Halo Mas Ri, gimana suaranya kedengeran nggak di sana? Kecil? Mungkin volume di sananya Mas. Volume udah ya? Ini coba saya. Halo, gimana sekarang Mas? Mendingan nggak? Oh, mendingan ya. Oke. Bisa dibantu untuk kontak Mas Dian sama teman-teman yang lainnya Mas untuk masuk kelas. Kita tunggu 5 menit lagi ya, biar temennya masuk dulu ya. Ini saya tinggal ke belakang sebentar ya Mas Ri ya. Halo Mas Ri. Halo. Gimana teman-temannya? Ah? Oh, ini coba saya ini ya. Mas Mas Dianya lagi kerja ya Mas Ri ya? Oh, ya sudah kalau gitu kita mulai saja ya untuk hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar ini bahasa Indonesia pada bab 5 tentang kesenian. Tetapi sebelum saya masuk ke bab 5, mari kita awali doa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Kita lanjutkan pertemuan kemarin yang bahasa Indonesia pertemuan sebelumnya. Itu kita belum sempat membahas pada bab keempat ya, pendidikan ya. Jadi kita saat itu belum sempat membahas tentang kata depan. Nah, kita lanjutkan ya. Langsung saja ya Mas Ria. Kata depan adalah kata-kata yang secara sintaksis diletakkan sebelum kata benda dan kata kerja. Jadi, secara sintaksis maksudnya di sini sesuai dengan ini penempatannya. Jadi sintaksis itu seperti urutan subjek, predikat, objek. Nah, kata keterangan gitu ya. Itu ini. Jadi satu kalimat itu bisa terdiri dari subjek, objek,
kata keterangan dan lain sebagainya. Nah, itu secara sintaksis. Nah, penempatannya kata depan itu diletakkan sebelum kata benda dan kata kerja. Aturan penulisan kata depan seperti di, ke, dan dari itu ditulis terpisah dengan kata-kata di belakangnya. Kecuali untuk kata-kata seperti kepada, ya. Jadi ada ke sama pada ini itu penulisannya digabung atau disatukan. Seperti daripada itu dari kata dari dan pada, jadi penulisannya digabung. Nah, begitu juga kalau kata depan di ini itu dia berfungsi sebagai imbuhan. Jadi ya, fungsinya sebagai imbuhan seperti dipukul, dimakan, ditinju, diambil. Nah, itu digabung atau disatukan. Tapi kalau untuk di, ke, dan dari itu penulisannya dipisah. Sebagai contohnya kita bisa lihat di sini. Di sana, nih yang berwarna ungu, ini adalah penulisan yang benar. Jadi di dan sana itu dipisah. Kalau di sini atau di sana digabung seperti ini, ya, dijadiin satu, itu adalah penulisan yang salah. Seperti contohnya lagi adalah ke sekolah. Jadi kata ke dan sekolah itu dipisah. Ya, itu penulisan yang benar. Jika digabungkan ke sekolah, itu adalah cara penulisan yang salah. Bisa dipahami, Mas Ri? Oke. Sebentar ya, Mas Ri ya. Saya tinggal sebentar. Oke, halo Mas Ri, saya lanjutkan ya. Kata depan ditulis dengan huruf kecil jika digunakan di dalam kalimat sebagai judul. Jadi, kalau di dalam judul bacaan atau bab dalam buku, jika ada kata depan itu ditulis dengan huruf kecil. Contohnya kita lihat di sini ya. Ini yang pertama. Berlayar dari Samudra India ke Samudra Hindia dan Samudra Indonesia ke Samudra Hindia dan Antartika. Nah, berlayar dari Samudra Indonesia ke Samudra Hindia dan Antartika. Kita lihat ya, dari, ke, ya, dan itu merupakan kata depan. Nah, kalau dalam judul kita kan kata berlayar, Samudra, India itu huruf depannya semuanya balok atau huruf besar. Tetapi untuk kata depan, kalau dia ikut ditulis dengan huruf besar atau balok itu salah. Ya. Jadi yang benar adalah ini yang di bawahnya, ini adalah penulisan yang benar. Berlayar darinya dari huruf kecil, ya, berlayar huruf besar B-nya, dari huruf kecil D-nya, Samudra huruf besar, Indonesia ke-nya juga huruf kecil, Samudra Hindia dan itu huruf kecil Antartika. Jadi bisa dibedakan ya Mas Ria, untuk penulisan judul kata depan itu ditulis dengan huruf kecil. Kecuali kalau semua tulisannya balok. Coba saya ketikkan di sini ya. Contoh ini adalah sebuah judul. Sistem tulisannya biar saya perbesar dulu sebentar. Oke, ini Mbak Siti sudah masuk. Saya hidupkan mikrofonnya dulu.
Oke. Bisa terlihat ya di sini ya teman-teman ya. Ini ada sebuah judul Sistem Pemerintahan di Indonesia. Kata depan di ini benar apa salah di sini? Saya menulisnya. Tadi ya, untuk kata depan pada judul D-nya itu ditulis dengan huruf kecil. Kalau saya menulis seperti ini benar apa salah? Salah aja. Ya, berarti seharusnya menggunakan huruf kecil ya. Nah, jadi bisa dibedakan ya teman-teman ya. Oke, bisa dilanjutkan. Oke. Nah, ini jenis-jenis kata depan. Yang pertama, kata depan penanda tempat, keberadaan, dan waktu, yaitu di, pada, dalam, antara. Jadi, penggunaan kata depan di, pada, dalam, dan antara itu menunjukkan penanda tempat, keberadaan, dan waktu. Contohnya, adikku bersekolah di SDN Negeri 4 Pulau Panggung. Di sini kata depan di sini dia sebagai penanda tempat atau keberadaan. Contoh lagi, Budi berangkat ke Jakarta pada siang hari. Dani menaruh handphone di dalam. Jadi penulisan di dalam ini ya, dalam dan di ini dua-duanya merupakan kata depan dan dipisah. Jangan digabung ya. Maaf ini saya hapus dulu. Ini saya ketik. Ingat-ingat ya, untuk ini dipisah. Nah, saya ulangi, Dani menaruh handphone di dalam tasnya ketika ada razia di sekolah. Nah, di sini juga ada di. Oke. Jenis kata depan yang kedua yaitu kata depan penanda arah atau tempat asal. Nah, kata depan yang digunakan adalah dari. Contohnya, ayahku baru pulang dari Amerika tadi malam. Nah, ini menunjukkan penanda arah atau tempat asal. Siswa baru itu pindahan dari Jakarta. Pasukan itu bubar dimulai dari barisan yang paling kanan. Jadi kata dari di sini merupakan kata depan penanda arah atau tempat asal. Untuk dua jenis pertama ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jenis yang ketiga itu kata depan penanda arah atau tempat tujuan. Tadi penambah arah berasal ya. Nah, kalau ini tempat tujuan. Kata depan yang digunakan adalah ke, kepada, akan, terhadap. Contohnya, pada liburan yang akan datang, aku akan pergi ke rumah nenekku. Halo? Mbak Siti, bagaimana suaranya? Gerak-gerak. Sekarang masih gerak-gerak? Enggak. Oke, saya ulangi ya. Contohnya, pada liburan yang akan datang, aku akan pergi ke rumah nenekku. Jadi diingat ya, untuk penulisan kata depan itu dipisah dengan kata benda selanjutnya atau kata kerja selanjutnya. Oke, ini penulisan ke ini dipisah ya.
Nah, contoh yang kedua, surat ini ditunjukkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Budi Mulia. Kepada, sebentar. Ya, Mas Ri. Ini raise hand, ada apa Mas Ri? Ada yang ditanyakan? Oh, enggak. Oh, saya kira ada yang ditanyakan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kepada ini merupakan kata depan. Nah, di sini dari kata ditunjukkan ini ada kata di. Nah, di sini bukan sebagai kata depan tapi sebagai imbuhan. Jadi penulisannya itu digabung dengan kata kerjanya. Ya. Bisa dibedakan ya antara di kata depan dan di kata imbuhan ya. Untuk imbuhan bisa dibedakan nggak teman-teman? Bisa ya. Nah, contoh yang ketiga, saya sangat menghormati terhadap apa yang Bapak sampaikan kepada kami semua. Di sini kepada kata depannya. Di sini ada baru ya teman-teman ya. Di sini ada tulisan Bapak. Kenapa bapaknya di sini menggunakan huruf kapital? Jika kita bicara dengan orang, ketika kita menyebutkan bapak, ibu, Anda, gitu ya, itu penulisannya yang benar menggunakan huruf besar. Contohnya saya tulis di sini ya. Apakah Nah, di sini ada kalimat apakah saudara memahami yang saya sampaikan? Nah, saudara, jadi orang yang kita ajak bicara itu menggunakan huruf besar, kapital awalnya ya. Nah, untuk kita sendiri itu tetap huruf kecil. Ini adalah penulisan yang benar sesuai dengan EYD. Ejaan yang baik dan benar yang telah diresmikan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jenis kata depan yang keempat adalah kata depan penanda pelaku. Kata yang digunakan itu oleh. Contohnya, pekerjaan itu diselesaikan oleh dirinya sendiri. Jadi, diri sendiri ini merupakan pelaku yang melakukan pekerjaan. Oke. Akibat terlambat, dia dimarahi oleh guru BK di sekolah. Guru BK ini merupakan pelaku yang marah-marah ya, yang melakukan kegiatan marah. Contoh yang ketiga, aku ditemani oleh Ani ketika pergi ke pasar. Nah, di sini menunjukkan Ani adalah pelaku yang menemani. Menemani siapa? Menemani si aku yang pergi ke pasar. Untuk jenis kata depan ketiga dan keempat ini bisa dipahami? Apa ada pertanyaan teman-teman? Oke. Gimana untuk Mbak Siti? Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, untuk jenis yang kelima, kata depan penanda alat atau cara, yaitu dengan dan berkat. Jadi kata yang digunakan itu dengan berkat, menunjukkan alat atau cara. Contohnya, ayah memotong rumput dengan menggunakan pisau rumput. Nah,
Dengan di sini menunjukkan dengan di sini alat ya. Alat yang digunakan untuk memotong rumput. Nah, ibu pergi bekerja dengan mengendarai sepeda motor. Jadi di sini juga menunjukkan alat atau cara ibu pergi bekerja. Lantai rumahku sangat bersih berkat cairan pembersih. Nah, berkat di sini juga itu menunjukkan alat yang membantu untuk membersihkan rumah. Lantai rumah maksudnya ya. Oke, jenis yang keenam, kata depan penanda perbandingan. Jadi dia di sini berfungsi untuk membandingkan dua hal. Ya. Kata depan yang digunakan itu daripada. Diingat ya, untuk penulisan daripada itu disatukan, tidak dipisah. Ya, penulisan yang benar itu disatukan. Contohnya, rumahku lebih kecil daripada rumah pejabat itu. Jadi dia membandingkan rumahku dan rumah pejabat itu. Ya. Dan contoh yang kedua, jarak antara rumahku ke sekolah lebih lama daripada rumahnya ke sekolah. Jadi di sini daripada dia berfungsi membandingkan jarak rumahku dengan jarak rumahnya ke sekolah. Oke. Contoh yang ketiga, Budi lebih tinggi sekitar 4 cm daripada tinggi Andi. Jadi di sini juga dia membandingkan tinggi si Budi dengan tinggi si Andi. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan untuk jenis kata depan. Nah, fungsi dari atau jenis kata depan yang ketujuh yaitu menunjukkan suatu hal atau permasalahan. Kata depan yang digunakan itu tentang dan mengenai. Contohnya, rapat pagi hari itu membahas tentang rencana kegiatan yang akan segera dilaksanakan. Sini kata depannya. Contoh yang kedua, Ani bertanya mengenai sikapku padanya beberapa hari yang lalu. Contoh yang ketiga, apakah kamu mengetahui berita tentang mundurnya Frank Lampard dari timnas Inggris? Jadi di sini kata tentang dan mengenai itu merupakan kata depan yang menunjukkan suatu hal atau permasalahan. Oke, untuk jenis kata depan yang kedelapan itu merupakan penanda hubungan akibat. Kata depan yang digunakan itu ada, maaf sebentar. Halo? Tadi suaranya sempat kresek-kresek ya? Iya, sekarang udah ya. Tadi saya dengerin suara dari Mbak Siti, kan suara mantul ya dari sana. Saya dengar suara saya kok kresek-kresek. Ya oke, oh Nasri. Oke, kita lanjutkan ya. Kresek-kresek lagi ya ini ya. Halo? Jelas ya sekarang ya? Saya lanjutkan, jenis kata depan yang kedelapan itu sebagai penanda hubungan akibat. Nah, kata yang digunakan itu ada hingga, sampai. Contohnya, pelaku curanmor itu dipukuli hingga babak belur. Jadi hingga di sini menunjukkan akibat. Maksudnya di sini kenapa dia bisa babak belur? Karena dia pelaku curanmor.
Sinta menangis sampai air matanya mengering. Dasar sekali ya. Nah, sampai di sini itu menunjukkan sebuah hubungan akibat. Kenapa air matanya mengering? Karena mungkin Siti terlalu banyak menangis. Nah, contoh yang ketiga, rumahnya hancur hingga tak tersisa sedikit pun akibat diterjang banjir bandang. Jadi hingga di sini merupakan hubungan akibat. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah yang ke-9 dan yang terakhir jenis dari kata depan ya. Kata depan penanda hubungan tujuan. Nah, tadi yang kalau akibat itu hingga dan sampai. Kalau tujuan, kata depan yang digunakan itu adalah untuk, buat, guna, bagi. Contohnya, aku membuatkan kue ini khusus untuk Ani yang sedang sakit. Jadi dia membuat kue dengan tujuan diberikan kepada Ani yang sedang sakit. Contoh yang kedua, Budi mengerjakan tugas matematika buat adinya. Ya, jelas ya. Belajarlah yang giat guna masa depan yang cemerlang. Nah, pendidikan adalah hak yang sama. Pendidikan adalah hak yang sangat penting bagi seluruh anak-anak. Jadi ini tujuannya ya. Ayah memintaku untuk menemaninya pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Jadi untuk di sini merupakan hubungan tujuannya. Tujuannya apa? Untuk menemani si ayah untuk pergi keluar kota. Nah, ini di sini juga ada untuk ya, kata depan juga. Nah, menemani keluar kota untuk apa? Nah, tujuannya untuk urusan bisnis. Oke, untuk jenis-jenis kata depan bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, coba. Nah, ini ada 3. Oke, untuk yang pertama dulu ya, coba kita kerjakan ya. Memilih kata depan yang tepat. Seni drama Ramayana hanya dipergelarkan bulan purnama. Nah, kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Pada, B. Di, C. Saat, D. Waktu. Seni drama Ramayana hanya dipergelarkan. Nah, Mbak Siti milih saat. Untuk Mas Ri, bagaimana Mas Ri? Oh, masih loading. Kita tunggu sebentar ya. Gimana Mas Ri, masih loading? Oke, saya bacakan saja ya Mas Ri ya. Seni drama Ramayana hanya dipergelarkan bulan purnama. Yang gimana Mas Ri? Gimana? Kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ya, jawaban Mbak Siti tepat, yaitu saat bulan purnama. Pada. Mas Ri milih pada ya. Nah, di sini pada tadi fungsinya jenis untuk menunjukkan apa? Kata depan pada. Kalau tujuan itu untuk, buat, guna, bagi. Kalau akibat hingga dan sampai. Kalau suatu hal atau permasalahan itu tentang dan mengenai, membandingkan daripada, penanda alat atau cara itu dengan dan berkat.
Nah, kalau pelaku oleh, kalau penanda arah atau tempat tujuan itu kepada, akan, dan terhadap. Nah, kalau waktu itu ada di, pada, dalam, dan antara. Kalau penanda arah itu tempat asal. Berarti saat dan pada itu mempunyai fungsi yang sama. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, saat dan pada ini dia mempunyai fungsi yang sama, menunjuk waktu ya. Nah, yang lebih tepat untuk melengkapi kalimat ini yang mana? Seni drama Ramayana hanya dipergelarkan pada bulan purnama. Seni drama Ramayana hanya dipergelarkan saat bulan purnama. Kira-kira yang tepat yang mana teman-teman? Apa mungkin waktu? Seni drama Ramayana hanya dipergelarkan waktu bulan purnama. Mbak Siti tetap milih saat. Untuk Mas Ri? Ini sinyal saya hilang ya teman-teman ya, merah ya. Nah, dari sini kita bisa lihat waktu, saat, dan pada itu memiliki fungsi yang sama. Untuk di sini ya, itu yang lebih tepat kalau pada itu lebih menunjukkan penunjuk. Tadi itu fungsinya dia tempat ya. Kalau pada itu lebih menunjuk tempat ya. Saya ketik di sini. Nah, kalau saat itu lebih ke momen-momen tertentu. Ya. Kalau waktu itu dia tidak merupakan kata depan. Jadi jawaban yang tepat adalah saat ya. Tuh yang kedua, lukisan R.A. Kartini dipasang tepat titik-titik atas lemari. Kata yang apa Mbak Siti yang tepat? Di. Untuk Mas Ri? Ke, dari, apa, pada, apa, di? Oh, di juga. Ya. Nah, sekarang saya tanya. Penulisan di pada kalimat di atas itu dipisah apa digabung? Dipisah, oke. Nah, untuk yang ketiga, coba perhatikan titik-titik sekali gerakan pemain sirkus muda itu. Nah, ini bukan kata depan ya, tapi kata pujian ya. Kata pujian yang tepat untuk menyempurnakan kalimat di atas adalah A. Luar biasa, B. Indah. Yang A, luar biasa. Coba kita submit ya ke situ ya. Coba perhatikan, luar biasa sekali gerak. Ini seharusnya S-nya kecil ini nih. Mungkin ketikannya yang sana yang salah ya. Sekali gerakan pemain sirkus muda itu. Oke. Oke, kalau gitu kita untuk kata depan bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Tadi sebagai pengingat, untuk judul kalau ada kata depan ditulis dengan huruf kecil. Oke, kita lanjutkan sekarang pada bab 5 tentang kesenian.
Teman-teman pasti sudah sering ya dengar kata kesenian ya. Bisa diberikan contoh kesenian itu apa saja contohnya? Sesuatu yang berhubungan dengan seni. Kesenian. Kira-kira apa teman-teman? Menari. Iya, termasuk seni. Selain menari, sandiwara, jaipong, melukis itu juga termasuk kesenian. Ya, bermusik itu juga termasuk kesenian ya. Nah, di sini saya mempunyai cerita. Biasanya cerita ini dibuat kesenian drama ya, sinetron. Bawang putih sama bawang merah. Aduh, Mbak Siti ini hobinya nonton sinetron ini. Nah, ini waduh. Jadi kemarin waktu pemahaman karakter dan watak protagonis, antagonis hafal sekali ya Mbak Siti ya. Aduh. Gimana Mas Ri kalau mau sinetron mau ikut watak yang protagonis, antagonis atau yang di tengah-tengah nih? 50-50. Oke, ini ada sebuah kisah bawang putih dan bawang merah ya. Karena ini teksnya terlalu panjang sekali, mau dibacakan apa ini langsung? Pasti tahu kan teman-teman ceritanya bawang merah sama bawang putih itu seperti apa? Iya, jahat ya. Nah maksudnya itu eh, ini Mbak Ri, Mbak Siti apa Mas Ri sampai ikut beribet ini gara-gara sinetron. Em, ya Allah, bisa dibantu untuk penggambaran cerita bawang putih dan bawang merah itu seperti apa Mbak Siti? Oh, terlalu tertindas. Terus kalau bawang merah, heeh. Nah tokoh di bawang merah sama bawang putih itu cuman bawang merah, bawang putih aja ya? Ada yang apa? Ada yang lain? Siapa? Ibu dari ibu tirinya ya? Ya. Nah, watak dari ibu bawang merah ini bagaimana? Lupa. Bisa dibantu Mas Ri? Berarti dia mempunyai watak antagonis seperti bawang merah ya. Nah, jadi di sini bawang merah dan ibunya itu mempunyai watak antagonis dan di sini watak protagonisnya adalah si bawang merah. Maaf, bawang putih. Ya, masih efek sinetron seperti Astagfirullah. Oke, kita lanjut ya ini mencatat tokoh dan watak. Oke. Kalau bahasa Indonesia itu kan isinya seperti itu ya. Kemarin
sempat kita belajar tentang wawancara dan membuat laporan. Nah, di sini ini ada juga sebuah percakapan ya dari seorang reporter kepada narasumber. Dia melakukan wawancara. Nah, percakapan wawancara ini diambil dari majalah Bobo. Saya akan membacakan. Nanti coba teman-teman, ini Mas Dian masuk ya. Saya sapa dulu. Selamat sore Mas Dian. Ini saya hidupkan dulu mikrofonnya. Halo, maaf teman-teman. Ini suara berisik. Lagi hujan ya? Oh, sinyalnya agak ngilang. Halo Mas. Halo Mas Dian, selamat sore. Oh, gimana kabarnya Mas Dian? Alhamdulillah sehat ya. Ya nggak apa-apa Mas Dian. Gak. Oke, saya lanjutkan ya. Ini saya akan membacakan sebuah percakapan wawancara antara reporter dan narasumber ya. Disimak. Selamat siang, Permisa TV Mega. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan salah seorang guru tari, yaitu Mimi Rasina. Selamat siang Mimi. Selamat siang Mbak. Sejak kapan? Boleh dibantu oleh. Oh iya Mas Dian, gak apa-apa. Oke Mbak Siti, saya sebagai reporternya dan Mbak Siti sebagai narasumbernya ya. Oke. Oke, saya ulangi ya. Selamat siang Permisa TV Mega. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan salah seorang guru tari, yaitu Mimi Rasina. Selamat siang Mimi. Sejak kapan Mimi menari topeng? Apakah Bapak dan Ibu Mimi seorang penari? Selain mengamen, apakah Mimi juga sekolah? Tarian apa saja yang Tarian apa saja yang Mimi kuasai? Terus, ayo Mbak, tadi saya turunkan agak bergerak, dilanjutkan. Udeng, Dursosono, Dursosono. Selain menari, apa kegiatan Mimi sekarang? Eh, Selain menari, apa kegiatan Mimi sekarang? Terima kasih atas penjelasannya Mimi. Demikian wawancara saya dengan guru tari topeng Mimi Rasina. Semoga berguna bagi semuanya. Oke, terima kasih ya Mbak Siti ya. Tadi ya tuh. Tadi dari percakapan reporter dan narasumber itu tentu saja ada informasi yang bisa kita dapat ya. Oke, di sini ada 5 pertanyaan tentang wawancara tadi. Yang pertama, siapa nama narasumber? Nara
Mimi tari. Hah? Gimana Mas Ri? Bisa dibantu? Hah? Ibu Mimi? Mas Dian bagaimana? Mimi? Oke. Mimi Rasina. Oke. Nah, yang kedua, apa pekerjaan narasumber? Apa apa Mbak Siti bisa menari topeng? Oke, Mbak Siti menari topeng. Mas Ri bagaimana jawabannya? Penari. Mas Dian? Halo? Penari. Jadi dia kan menguasai banyak tarian tadi ya. Ada tari topeng, tari darsosono, dan tari sebagainya. Jadi itu dia pekerjaannya atau profesinya adalah sebagai penari. Ya. Yang ketiga, siapa yang mewawancarai narasumber? Tadi yang mewawancarai siapa? Siapa Mas? Mimi Indrianti? Mimi yang mewawancarai, bukan narasumbernya. Kalau narasumber, orang yang diwawancarai itu Mimi Rasina. Saya bawa ke atas lagi ya. Nih, saya bawa ke percakapannya. Nih, yang pertama dia, selamat siang pemirsa TV Mega. Saat ini saya melakukan wawancara dengan salah satu guru tari, yaitu Mimi Rasina. Nah, ini yang ngomong itu tadi siapa? Reporter dari TV. Nah, saya ketik di sini ya. Jadi yang melakukan wawancara atau yang mewawancarai adalah reporter TV Mega. Nah, apa saja kegiatan narasumber? Narasumber itu adalah orang yang diwawancarai, Mimi Rasina. Kegiatannya apa saja tadi? Tadi Mimi Rasina kegiatannya apa saja? Heeh. Heeh. Jadi ini ya, bisa dilihat dari percakapan yang terakhir ini ya, kegiatannya. Setiap hari Senin, hari Kamis, dan Minggu, Mimi mengajar tari topeng di rumah. Muridnya itu ya, terus kalau dan juga mengajar di SD Plumbon Indramayu. Siapa yang Oh, Mbak Siti dari Indramayu? Kalau pulang jangan lupa ya main ke Jepara, bawa itu apa? Mangga apa tuh yang Indramayu itu? Arum manis ya? Bukan arum manis, yang gedung gincu. Gedung gincu. Yang itu tuh yang kuning banget itu. Yang manis. Iya, gedong gincu. Apa di rumah punya tanaman ya, Mbak? Punya ya? Oh, bukan. Mengajar tari di rumah. Ini ya, saya menulis kata di sini sebagai kata depan. Saya pisah ya dari kata rumah ya. Dan di SD Plumbon. P-nya seharusnya besar. Plumbon Indramayu.
Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sebutkan jenis tarian yang disebutkan narasumber. Jadi tari apa aja lagi? Banyak banget di sini. Ini ya, ada tari Panji, Udeng, Kelana Kuprah, Rumpyang, Jingan Anom, dan Dursasana ya. Oke. Oke, ini adalah pokok-pokok informasi yang bisa kita dapatkan dari sebuah wawancara. Oke. Nah, ini kita ketemu lagi dengan iklan. Kemarin kita juga sempat membahas iklan. Ya, seperti ini contohnya. Ini kita bisa lihat di sini contoh iklan. Jadi iklan itu bisa berupa iklan tulisan, bisa ini kalau tulisan itu visual ya, bisa audio dan audio visual. Kalau visual itu contohnya seperti reklame, terus iklan kecek yang di koran-koran, brosur, seperti itu namanya iklan visual. Kalau audio itu seperti iklan yang ada di radio. Kalau audio visual itu iklan yang ada di televisi, internet, YouTube, seperti itu jenis iklan audio visual. Nah, untuk lebih detailnya di sini ya. Nih, kita akan membahas beberapa poin karena waktu kita tinggal 6 menit ya. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Iklan ya. Untuk pengertiannya itu ada 2. Yang pertama, berita pesanan untuk mendorong, membujuk atau memberikan persuasi kepada halayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi maksudnya di sini dia itu persuasi itu membujuk, mengajak orang ramai untuk tertarik dengan apa yang diiklankan. Itu untuk pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua itu pemberitahuan kepada halayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa atau tempat-tempat umum. Media massa itu seperti koran, majalah, televisi, radio ya. Jadi selain dia mengajak, persuasi, menarik orang banyak untuk tertarik, dia juga pengertian lainnya yaitu untuk memberitahukan tentang barang atau jasa yang dijual. Nah, tujuannya iklan itu untuk mempengaruhi halayak ramai atau mengajak ya. Mengajak, membujuk ya. Sasaran iklan itu di sini masyarakat luas yang jumlahnya tidak dapat ditentukan dan tinggal berpencar-pencar. Jadi sasaran, maksudnya di sini sasaran itu adalah iklan itu ditunjukkan kepada siapa? Nah, ditunjukkannya kepada masyarakat luas ya. Nah, selain ditunjukkan kepada masyarakat luas yang sangat banyak sekali, nah, iklan itu digunakan untuk menyampaikan gagasan, produk atau jasa. Jadi yang diiklankan itu tidak hanya berupa barang, bisa saja jasa atau hanya sekedar kalimat-kalimat persuasi atau kalimat-kalimat yang menarik. Contohnya, jagalah kebersihan, kebersihan pangkal kesehatan, seperti itu. Oke. Untuk pengertian iklan, tujuan dan sasaran bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, karena berhubung waktu,
Untuk pertemuan hari ini saya tutup dulu. Semoga nanti yang kita pelajarin ini dapat banyak manfaatnya ya. Amin. Nah, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selanjutnya kita akan bahas di next meeting ya, pertemuan selanjutnya ya. Ini saya sekali lagi ya untuk teman-teman, untuk resumnya saya bisanya di awal Oktober ya, soalnya ini saya masih sibuk nyusun ini apa eh eh eh. Mm-mm. Iya. Iya. Iya Mbak, nanti saya bantu bikinkan resume semua mapel sama latihan-latihannya. Nanti bisa belajar dari situ. Nanti saya kirim lewat inbox dalam bentuk MS Word ya. Iya tuh. Ya Allah. Tapi tetap semangat ya Mbak ya. Teman-teman semua tetap semangat ya belajarnya ya. Semangat. Cayo. Mbak Siti bisa bahasa Mandarin ya? Bisa dong saya diajarin. Menyenangkan sekali loh Mbak bisa banyak bahasa. Bisa bahasa Arab. Wah, nanti saya chat Mbak Siti deh kalau gitu. Kalau Mas Dian bisa bahasa apa ini? Bahasa Indonesia. Ini sambil nunggu waktu ya. Gak apa-apa kan kita ngobrol begini, jarang-jarang kan kita bisa ngobrol langsung seperti ini ya teman-teman ya. Iya, ini sangat menyenangkan sekali. Ini Mas Dian sama Mas Ri kok gak ada suaranya, kemana? Halo Mas Dian sama Mas Ri, keluarkan suaranya. Suaranya kecil sekali. Oh, suara saya kecil ya? Suara Mas Ri di sini kecil. Suara Mas Dian juga kecil. Yang suaranya terlihat semangat sekali tuh suara Mbak Siti ini. Oke, ini waktunya tinggal beberapa detik. Sampai jumpa ya teman-teman ya. Oke.